Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ibu pengisi materi kegiatan pesantren Ramadan SMKN PP Pelihari, Ibu Dian Rafi'ah Jaya SAG MPDI, serta seluruh panitia yang berbahagia. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan hingga kita bisa kembali sama-sama mengikuti kegiatan ini walaupun secara virtual atau online. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak akan bacakan biodata narasumber supaya nanti kalian bisa pada waktu mengisi resume narasumber dengan menulis nama beliau. Nama pemateri Ibu Dian Rafi'ah Jaya SAG MPDI, tempat tanggal lahir Banjarmasin 23 Desember 1975, alamat Jalan Al-Dairani, Komplek Kijang Kencana, nomor 6C RT 12 Pelihari, nomor HP 0813 49 78 6051. Pesan buat peserta pesantren Ramadan, terus semangat mengikuti pesantren Ramadan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang akhlak, yaitu tentang bakti dan taat kepada orang tua dan guru. Untuk itu kepada yang kita muliakan, kita hormati Ibu Dian Rafi'ah Jaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara yang segar, diberi berkah ilmu, berkah rezeki, berkah kesehatan dan berkah umur. Sholawat dan salam juga tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat ajaran beliau kita masih berada dalam iman dan Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan. Tema kita pada hari ini adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Disebut di dalam agama kita yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Yang lawan katanya adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Pada dasarnya di dalam agama kita perintah berbakti kepada orang tua itu banyak sekali dari nas Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan atau mewajibkan. Di antaranya adalah Quran surat An-Nisa ayat 36 dan Quran surat Luqman ayat 14. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan telah aku perintahkan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan menjauhi perbuatan syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat Luqman ayat 14 juga Allah berfirman,
Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya yang sudah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepadakulah tempat kembali. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Orang tua dalam tanda kutip adalah orang yang mengandung, orang yang sudah menjadikan kita berada di dalam dunia ini. Sedangkan guru adalah orang tua yang kedua. Kedua-duanya punya kedudukan yang sama dalam hal ketaatan dari seorang anak ataupun seorang siswa. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ada di dalam hadis Rasul. Betapa agungnya, betapa kuatnya, betapa besarnya kedudukan birrul walidain di dalam agama kita, agama Islam. Maka dalam hal ini ada beberapa cara bagaimana sikap kita, akhlak kita, supaya bisa mengaplikasikan, menerapkan adab terhadap kedua orang tua untuk berbakti kepada beliau dan berbakti juga kepada guru-guru kita di sekolah. Adab yang pertama, cara kita berbakti kepada kedua orang tua yaitu berkata-kata dengan sopan, penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti kedua orang tua kita, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat fala taqul lahumā uff. Kata beliau, maksud dari kalimat ini jangan mendengarkan, jangan memperdengarkan kepada orang tua perkataan yang buruk. Jadi tidak hanya perkataan saja, tetapi kalimat-kalimat yang akan menyakiti hati orang tua termasuk dalam golongan uff. Jadi kalimat dari tingkatan terendah dan perkataan yang paling buruk itu merupakan unsur dari perkataan uff. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalau kalian berada di rumah bersama orang tua, biasakanlah berbicara yang sopan, lemah lembut, memberikan kesejukan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti mereka. Nah, ini yang pertama bentuk dari tanda bakti kita kepada kedua orang tua, dan begitu juga dengan guru-guru kita di sekolah.
apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka kerjakan, yang menurut kalian mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kalian, jangan sekali-sekali mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati guru-guru kita di sekolah. Ini menandakan bahwa kita adalah murid yang taat, yang berbakti kepada guru di sekolah. Kemudian anak-anak ibu yang kedua, bersikap tawadu kepada orang tua dan guru. Bersikaplah sesuatu yang penuh dengan kasih sayang. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janahud minnal rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu aku kecil. Nah, ini tanda bahwa kita tawadu kepada kedua orang tua dan guru. Maka jadikanlah kalimat ini sebagai doa kita di setiap kita sholat, di setiap akhir sholat kita, di sujud terakhir kita, dimanapun kita berada, senantiasa kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, bakti kita yang ketiga kepada kedua orang tua kita dan guru, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Apabila bertemu dengan orang tua dan guru, berikan senyum yang paling manis terhadap mereka, pandangan tunjuk terhadap mereka. Jangan sekali-sekali orang tua berkata satu kalimat kita menyambut, kita menjawab 2-3 kalimat. Begitu juga dengan guru-guru kita di sekolah. Ada dari siswa yang kelakuannya luar biasa, membuat guru marah, membuat guru kecewa. Guru yang menegur, dia malah membentak dengan guru. Nah, diharapkan tidak ada dari anak-anak ibu sekalian yang punya sikap seperti ini terhadap orang tua kita ataupun terhadap guru-guru kita. Ingat, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Orang tua kita terutama ibu bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kemana-mana dibawa. Andai saja rahim itu bisa buka tutup seperti kanguru yang membawa anak. Bila mama mau ke pasar, tinggal dulu janinnya. Nanti kalau sudah di rumah, letakkan lagi janin di dalam rahim. Andaikan seperti itu Allah menciptakan rahim seorang ibu, niscaya ibu tidak terlalu payah dalam mengandung air. Tetapi 9 bulan 10 hari kalian berada di dalam rahim seorang ibu, dibawa ke sana kemari, sampai janin itu besar menjadi orok. Luar biasa pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Belum lagi setelah kalian dilahirkan, 2 tahun berturut-turut ibu menyusui, menyapi, memelihara dengan penuh kasih sayang, mengajarkan kepada kalian yang tidak pernah kalian ketahui. Dari tidak bisa minum jadi bisa, dari tidak bisa makan jadi bisa, tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan. Semua karena ibu. Jadi ibu itu di rumah adalah seorang guru yang luar biasa. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, sudah sepantasnya kita berbakti kepada orang tua, terutama dengan ibu. Kemudian yang keempat,
Cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita, tidak meninggikan suara ketika berbicara kepada mereka. Nah, anak-anak ibu sekalian, hal ini disampaikan di dalam sebuah hadis Al-Musawwir bin Mahramah mengenai bagaimana adab para sahabat Nabi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memandang Rasulullah itu adalah guru, maha guru dari segala guru. Apa kata mereka? Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Jadi begitu juga kita terhadap orang tua dan guru kita di sekolah. Syekh Musabba Al-Adawi mengatakan, setiap adab di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adab tersebut merupakan sikap penghormatan. Kita berbicara terhadap orang tua dan guru dengan suara yang lembut, dengan rendah hati. Kita berbicara terhadap orang tua dan guru dengan mata yang sorotnya redup, menandakan bahwa kita ini taat dan patuh kepada mereka. Ini merupakan sikap penghormatan yang luar biasa seorang anak, seorang siswa terhadap orang tua dan terhadap gurunya. Mudah-mudahan anak-anak ibu di SMKN PP ini semuanya bisa mengamalkan, menerapkan adab terhadap orang tua dan guru. Ibu yakin setiap anak itu punya talenta, punya keinginan, punya semangat, dan mudah-mudahan talenta, keinginan, dan semangatnya itu mendapatkan ridho dari orang tua dan guru. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adab yang kelima, cara kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Kalau orang Banjar menyambat tuh, jangan sambut seluangan. Kalau ada orang tua sedang berbicara dengan orang tua yang lain, kita menjauh dari mereka. Jangan ikut mendengarkan, kecuali orang tua memanggil kita duduk bersama di sana. Ini satu adab yang luar biasa yang disampaikan, diterapkan oleh orang tua di dalam rumah tangga. Jangan sampai kalian bahasa Banjarnya itu menelinga, atau ikut nimbrung berkata-kata yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jummar. Kemudian Nabi bersabda, ada sebuah pohon, ia merupakan pemisalan seorang muslim, artinya contoh dari seorang muslim. Ibnu Umar berkata, sebetulnya aku ingin menjawab pohon kurma, namun karena ia yang paling muda di situ, paling muda di antara orang-orang yang berada dalam majelis Rasulullah, maka aku diam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu jawabannya kepada orang-orang yang berada di sana, ia itu adalah pohon kurma. Nah, jadi jawaban dari Ibnu Umar sebenarnya sama dengan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi karena beliau punya adab, merasa paling muda, tidak mau beliau berkata lebih dahulu, tetapi menunggu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, jadi pada hakikatnya anak-anak ibu sekalian, kita pun harusnya seperti itu, punya tata krama, punya sopan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Baik itu orang tua kita di rumah, guru-guru kita di sekolah, ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita yang ada di sekitar kita. Terapkanlah adab seperti ini, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang keenam, adab kita terhadap orang tua, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Hendaknya kita tidak mengutamakan diri kita sendiri. Mengapa?
Karena orang tua kita itu adalah orang yang selama ini memberi kehidupan kepada kita, mulai kita dilahirkan, dipelihara, dibesarkan, diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal. Semua orang tua kita atas kebaikan dari orang tua kita. Jadi siogianya kita lebih mengutamakan mereka daripada apapun. Anak-anak ibu sekalian, dalilnya adalah hadis dalam Sahihain tentang 3 orang yang bertawassul dengan amalan soleh, yang salah satunya bertawassul dengan amalan baiknya kepada orang tua. Jadi anak-anak ibu, kita menyayangi kedua orang tua kita. Karena kita sayang, maka kita mendahulukan kepentingan mereka. Kita menyayangi guru-guru kita karena kita sayang, kita lebih mendahulukan keutamaan dan kepentingan guru-guru kita. Ada saat-saat tertentu orang tua memerlukan kita, segeralah kita memenuhi hajat mereka. Kadangkala kita di sekolah diperlukan oleh guru-guru kita untuk sesuatu hal, secepatnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Ini tanda bakti kita kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketujuh, tanda bakti kita kepada kedua orang tua, dakwahi mereka kepada agama yang benar. Maksudnya di sini, apabila kita punya kelebihan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan di bidang agama, dan kebetulan kedua orang tua kita itu tidak mengecap pendidikan yang sama dengan kita, masih kurang pengetahuan agamanya, masih sering melanggar kewajiban-kewajiban terhadap agama, masih sering melakukan kesalahan-kesalahan, maka kewajiban kita sebagai seorang anak mendakwahi mereka kepada hal yang benar. Tentunya dengan jalan yang arif dan bijaksana, dengan hikmah, dengan perkataan yang baik. Jangan kita merasa lebih pintar, merasa lebih benar, tetapi ajaklah mereka dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyan ya abati inni akhafu ayyamassaka azab minar rahmani fatakunu lisyaitani waliya." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, dalam kurung Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Surat Maryam ayat 41-45. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini kita masih bisa mengambil iktibar bahwasannya seorang nabi saja masih punya seorang bapak yang berbuat syirik kepada Allah. Akan tetapi karena beliau
seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka Nabi Ibrahim menyampaikan sesuatu yang menurut beliau adalah bertentangan dengan ajaran agama Allah, tapi beliau menyampaikan dengan lemah lembut. Beliau mendakwahi orang tua dengan baik, dengan arif bijaksana, dengan hikmah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kita, jika orang tua kita di rumah ada berbuat salah, ada yang berjudi, ada yang mabuk-mabukan, ada yang mengambil hak orang lain, ada yang melakukan unsur riba, dan lain sebagainya, mencari rezeki Allah dengan cara yang tidak halal, maka sebagai seorang anak kita wajib menegur, tapi tegurlah dengan ihsan, dengan baik. Itu yang diharapkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga di sekolah ada guru-guru kita yang bertindak arogan, ada guru-guru kita yang terlalu banyak memberikan tugas dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Maka seyogianya kita sebagai seorang murid bisa memberikan saran masukan dengan jalan yang baik. Tidak bisa langsung dengan gurunya, kita berlapor dengan wali kelas kita. Wali kelas nanti akan menyampaikan dengan guru yang bersangkutan, atau kita lapor dengan guru BK kita. Karena guru BK itu tempat wadah kita untuk berkeluh kesah, menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, tanda bakti kita itu kepada orang tua dan guru itu begitu banyak. Banyak jalan untuk bisa mengimplementasikan, menerapkan bakti kita kepada mereka. Nah, para ibu sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, yang kedelapan, tanda cara kita berbakti kepada orang tua, jagalah kehormatan mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan, dan harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan kalian untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Perintah untuk menjaga kehormatan orang tua dan guru. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, menjaga kehormatan orang tua kita itu sama artinya kita menjaga sikap kita terhadap orang lain. Jika kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah, insya Allah kehormatan orang tua dan guru-guru kita pun akan terjaga dengan baik. Kalau kita berbuat jahat, yang malu orang tua, anak siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, siapa gurunya, semua mereka akan terlibat dalam keburukan kita. Tapi kalau kita punya prestasi, juara 1 sains tingkat provinsi Kalimantan Selatan, orang akan melihat, oh dari sekolah mana? Dari SMKNPP Playhari. Anak siapa? Oh ini anak Fulan bin Fulan, orang tuanya hanya seorang petani, tetapi anaknya luar biasa punya prestasi. Ini membanggakan sekali. Secara tidak langsung kita menjaga kehormatan orang tua kita dan menjaga kehormatan guru-guru kita. Kita berprestasi, mereka ikut bangga. Tetapi kalau kita melakukan keburukan, mereka akan kecewa. Nah, jadi kita sebagai murid, sebagai anak, mudah-mudahan bisa menjaga kehormatan orang tua ini dengan baik. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ke-9,
Berikan pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man faraja an muslimin qarabatan farajallahu annahu qarabatan minal qarabati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menjalimi, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari satu kesulitan atau masalah, maka Allah akan melepaskan ia juga dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan, memberikan pelayanan kepada orang tua dan membantu urusan-urusannya. Kadangkala kita di rumah, orang tua sering menyuruh kita melakukan pekerjaan rumah, menyapu, ngepel, cuci pakaian dan lain sebagainya. Kemudian di saat orang tua kita perlu bantuan kita, saat mereka sakit kita perlu melayani mereka. Nah, urusan-urusan yang seperti ini adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Di sekolah juga guru kadang-kadang menyuruh kita minta ambilkan spidol ke kantor, menyuruh menghapus papan tulis, menyuruh mengambil buku di perpustakaan. Ini juga bentuk rasa cinta kita kepada seorang guru sebagai seorang pendidik yang sudah mendidik kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW ini, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Artinya secara menyeluruh, secara garis besar, kita dengan sesama kita umat Islam itu harus saling membantu, jangan saling menzolimi, dan jangan membiarkan kawan-kawan kita dalam bahaya. Tetapi juga kita tidak boleh membantu mereka di dalam perbuatan kejahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong-menolong tapi dalam hal berbuat ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan sekali-sekali kita saling menolong dalam maksiat, dalam kemungkaran, dalam hal keburukan. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi juga kebutuhannya. Kita membantu, tidak bisa membantu dalam hal keuangan, kita bantu dengan tenaga. Tidak bisa membantu dengan tenaga, kita bantu dengan pikiran. Tidak bisa juga membantu dengan pikiran karena tidak ada daya dan upaya, kita bantu dengan doa. Begitu juga kita terhadap orang tua dan guru-guru kita. Barang siapa melepaskan saudaranya sesama muslim dari satu kesulitan, Allah akan melepaskan juga dia dalam kesulitannya nanti di akhirat. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan ganjaran kepada umatnya, kepada hambanya. Itu tidak langsung, kadang tidak langsung. Kadang ganjaran itu akan kita terima nanti pada saat kita berada di yaumil hisab. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita di hari kiamat. Tetapi karena di dunia kita sering melakukan kebaikan, insya Allah janji Allah ini akan terwujud pada saat nanti kita berada di yaumil hisab. Kita baik dengan orang tua, sering membantu orang tua. Kita baik dengan guru, sering membantu guru. Kadang-kadang ada yang Allah berikan langsung ganjaran itu di dunia. Tapi kadang-kadang nanti Allah simpankan, kita ditabungkan oleh Allah pahala kita itu, ganjaran kita itu diberikan pada saat kita berada di hari pembalasan.
Jadi anak-anak ibu sekalian, apapun kebaikan yang kita lakukan, yakin di dalam hati bahwa itu akan mendapatkan ganjaran. Walaupun kebaikan itu sebesar jarrah atau seperti molekul atom yang paling kecil. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi anak-anak ibu sekalian, apalagi sekarang ini kita medsos luar biasa, HP dengan fitur-fitur yang menjanjikan, kemudian aplikasi-aplikasi yang luar biasa, ada Facebook, ada WA, Twitter, terus lagi IG. Nah, medsos ini gunakan dengan baik untuk sarana komunikasi yang benar. Jangan jadikan medsos untuk menggibah orang lain. Jangan jadikan medsos untuk mengumbar aib orang lain. Orang tua di rumah sering bertengkar, ditulis di Facebook. Tidak enak rasanya menjadi anak yang selalu punya orang tua yang suka bertengkar di rumah. Ini yang kalian tulis itu mengumbar aib rumah tangga orang tua kalian. Nanti ada lagi sekolah guru yang killer misalnya. Sedikit-dikit gurunya marah, sedikit-dikit gurunya marah. Nanti ditulis lagi di Facebook. Sejagat raya orang membaca. Guru bidang studi ini di SMKN SPP Senakma misalnya gini. Nah, ini mencoreng nama baik alma mater. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, apapun keburukan di dalam rumah tangga orang tua kita, apapun keburukan di dalam lembaga institusi kita, itu harus kita tahan, kita simpan, kita pendam, jangan diumbar kemana-mana. Karena itu adalah bagian kecil dari siklus kehidupan kita dalam menuntut ilmu, dalam kehidupan berumah tangga. Jadi anak-anak ibu sekalian, menutupi aib sesama muslim itu wajib bagi kita. Karena apa? Bila kita menutupi aib mereka, maka aib kita akan ditutup Allah juga di hari kiamat. Kita jadi manusia ini tidak sedikit punya kesalahan, banyak. Setiap hari kita tidak hanya berbuat kesalahan dalam hal berbicara, tapi juga dalam hal memandang, dalam hal bertingkah laku. Perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, yang mengundang dosa, itu hampir setiap hari kita lakukan. Kadang gretek hati, mulut tidak berbicara, mengumbar gibah dan lain sebagainya, tetapi hati kita yang berbicara, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, ini juga satu hal yang tidak baik. Nah, jadi makanya perlu sekali anak-anak ibu sekalian setiap habis sholat, selain kita membaca tasbih, tahmid dan takbir, juga membaca tahlil. Nah, setelah membaca tahlil, anak-anak ibu kalau bisa kita amalkan membaca tahlil itu 1000 setiap kali duduk sesudah sholat. Jadi setiap habis waktu sholat 1000 tahlil la ilaha illallah, 1000 kalimat dari Asmaul Husna yang cocok dengan kita. Misalkan apa? Misalnya mau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 1000. Kita minta kasih sayang dari Allah. Artinya kalau sudah kasih sayang Allah itu ada dalam diri kita, maka makhluk yang manapun akan memandang sayang dengan kita, maras lawan kita, karena jadi hendak menyakiti kita. Sholawat 1000 kali, yang paling pendek Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali. Baru kita tutup dengan istighfar, Astagfirullahaladzim 1000 kali. Kita lakukan ini setiap waktu sholat. Dari subuh kita membaca, berarti dosa kita yang dari Isya sampai ke subuh sudah diampuni oleh Allah.
Nanti kita dari subuh ada kegiatan aktivitas lagi, berbuat kesalahan lagi. Kita baca lagi istighfar di saat sudah sholat zuhur. Begitu terus menerus selama 5 waktu dalam sehari semalam. Karena manusia itu tempat salah dan hilang. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-10, jawablah panggilan mereka dengan segera. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, suatu hari datanglah ibu Jurais dan memanggil anaknya ketika ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Jurais. Jurais lalu bertanya dalam hati, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Karena saat itu Juraisnya sedang sholat. Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kali. Jurais bertanya lagi dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia lebih mengutamakan sholat. Ibunya memanggil lagi untuk ketiga kali. Jurais bertanya lagi dalam hati, ibu atau sholat yang aku dahulukan? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan dari ibunya, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Jurais sampai engkau melihat wajah pelacur. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Nah, anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa menjawab segera panggilan ibu kita itu adalah satu kewajiban seorang ibu. Karena apa? Apa yang keluar dari kekecewaan hati seorang ibu merupakan doa bagi anaknya. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kita membatalkan sebentar sholat kita, memenuhi panggilan ibu karena kita menghormati ibu kita. Setelah itu nanti baru kita laksanakan kembali sholat dengan nyaman. Insya Allah ridhonya orang tua kita, ridho ibu kita, Allah juga akan meridhoi. Tetapi kalau sampai ibu kita murka kepada kita, Allah juga akan murka kepada kita. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-11, jangan berdebat dengan mereka dan jangan mudah menyalahkan mereka. Jelaskan dengan penuh adab. Jadi apabila di antara kita tidak sepaham dengan orang tua di rumah, tidak sepaham dengan guru-guru kita di sekolah, maka kita menyampaikan aspirasi kita, pendapat kita, dialog kita dengan baik, berdebat dengan baik. Ini yang harus dilakukan oleh seorang anak dan seorang murid terhadap orang tua dan gurunya di sekolah. Sebagaimana dicontohkan dalam dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Rasul. Tatkala kami sampai di Al-Baidah atau di daerah Zatul Jais, kalung Aisyah terputus. Rasulullah SAW berhenti untuk mencari kalung tersebut. Orang-orang yang ikut bersama Rasul pun berhenti mencari kalung, padahal mereka tidak dalam keadaan bersuci dan tidak membawa air. Sehingga orang-orang pun berdatangan menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, tidakkah engkau lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah? Ia membuat Rasulullah SAW dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan bersuci. Maka Abu Bakar pun menemuiku, lalu ia mengatakan apa yang dikatakannya, lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang mencegahku untuk menghindar kecuali karena Rasulullah SAW yang sedang tidur di atas paha. Rasulullah SAW harus tertidur hingga subuh dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Allah turunkan ayat tentang tayamum.
Usaid bin Hudayr mengatakan, ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar.